Halo teman-teman, saya akan lanjutkan penanaman pada bahan bonsai anting putri ini. Ini adalah kokopit, kemudian ada juga sekam padi dan juga tanah yang saya campur dan saya gunakan sebagai media tanam dari bahan bonsai anting putri ini. Nah, di sini saya menggunakan polybag sebagai wadahnya, dan ini adalah bibit yang berbatang tunggal. Nah, untuk sekarang saya tidak akan melakukan perlakuan yang ekstrim baik pada batang maupun akar dari bahan bonsai ini. Jadi target pertama saya adalah agar bahan bonsai ini bisa tumbuh dengan baik dan subur. Nanti belakangan baru akan saya lakukan perlakuan yang diperlukan. Nah, hal ini juga akan bisa menjaga nama baik dari penjualnya bila tanaman ini bisa tumbuh dengan baik. Mengingat bahan ini datang dari Jawa Barat, Sumedang sampai ke Bali, dan itu memerlukan waktu sekitar 5 hari. Jadi pada saat pengiriman mungkin penyerapan pada bahan bonsai ini tidak maksimal. Jadi kemungkinan terjadi stres. Nah, ini bibit yang kedua yang berbatang ganda atau double trunk. Nah, pastikan media tanam ini terisi dengan penuh pada polybag sehingga bibit ini bisa menyerap nutrisi pada media tanam dengan baik. Dan bila terisi secara penuh, itu juga akan menghindari gembos pada media tanam setelah penyiraman. Jadi kita tidak perlu mengisi media tanam 2 kali nanti setelah penyiraman. Oke, jadi silahkan ditekan-tekan agar media tanamnya bisa masuk ke celah-celah yang masih kosong. Pada bagian atas silahkan dilipat bila ada yang lebih. Sehingga nanti polybag ini tidak melipat ke dalam dan menghalangi penyiraman pada media tanam. Oke. Nah, inilah dia 10 bahan bonsai anting putri batang putih daun lancip yang datang dari Sumedang, Jawa Barat. Nah, perlu juga kita pastikan kalau lubang-lubang pada polybag ini sudah cukup agar sirkulasi air bisa terjadi secara lancar. Biasanya polybag ini memiliki lubang-lubang yang kecil sehingga saya kira tidak cukup untuk membuat sirkulasi airnya menjadi lancar. Nah, untuk itu saya akan berikan lubang yang lebih besar pada bagian bawah dari polybag ini untuk lebih meyakinkan kalau sirkulasi air bisa berjalan dengan baik. Nah, bila sirkulasi air berjalan dengan baik, maka kita bisa meminimalisir risiko dari pembusukan akar dan juga pembusukan batang. Nah, seperti ini. Sekarang airnya sudah bisa keluar dengan baik. Tadi malam sempat terjadi hujan yang membuat media tanamnya cukup basah. Ya, oke. Nah, saya akan memberikan pelubangan yang lebih besar pada ke-10 polybag ini. Dan perlu kita ingat juga untuk membuat sirkulasi air yang lancar, media tanam juga harus poros, tidak padat. Ya, jadi berikan lubang secukupnya. Nah, setelah melakukan penanaman, jangan lupa untuk melakukan penyiraman. Untuk tempat, saya menempatkan bibit ini di sebelah timur rumpun pohon pisang, sehingga dia mendapatkan sinar setengah hari dari pagi sampai siang.
Jadi pohon ini tidak stres karena mendapatkan sinar terlalu banyak, tapi dia masih bisa melakukan fotosintesis dari pagi sampai siang. Dan nanti akan saya update lagi perkembangannya. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe